من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم أولا وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan keutamaannya, sehingga dengan karunia ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di pagi hari yang sangat berbahagia ini, suara takbir, tahlil dan tahmid berkumandang dan menggema, bukan hanya dari seluruh penjuru negeri kita yang tercinta ini, akan tetapi kumandang takbir, tahlil dan tahmid menggema secara bergantian dari berbagai penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk realisasi dan pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut minat tahlil, mengucapkan kalimat tahlil, wat takbir dan mengucapkan takbir, wat tahmid dan mengucapkan tahmid. Umat Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, dan juga biasa disebut dengan Yaumul Nahri atau hari raya berkurban. Dan ketahuilah umat Islam bahwa hari ini adalah merupakan puncak hari terbaik di sepanjang tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim rahimahumullah taala jami'a, dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala
Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, Yaumun Nahri, adalah hari penyembelihan atau hari raya Idul Adha. Tsumma Yaumul Qarri, kemudian hari pertama di hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tazkiyah atau rekomendasi kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan sebagai uswah atau suri tauladan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, demikian pula perjumpaan dengan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari kita yang ingin menjadi seorang muslim atau mukmin terbaik dalam segala hal, maka belajarlah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, maka demikian pula halnya dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi atau tazkiyah langsung dari atas langit ketujuh, agar supaya kita belajar dari beliau, menjadikan beliau sebagai uswah atau suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan di antara puncak kebaikan yang diajarkan oleh Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kita semua adalah totalitas dalam ketaatan, kesabaran, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, lihatlah dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak pernah memberikan ruang kepada hati dan akalnya sedikit pun juga untuk menganalisa perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sama sekali untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seberat dan sedahsyat apapun perintah tersebut. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 131, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berserah diri. "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Tatkala Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah engkau wahai Ibrahim." Maka spontan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku berserah diri kepada Rabb alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkhitan setelah beliau berusia lebih dari 80 tahun, maka tanpa berpikir panjang, beliau pun langsung melaksanakan perintah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim ba'da 80 sana." Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkhitan di atas usianya 80 tahun. Umat Islam, jangan bayangkan sunat di zaman beliau seperti sunat di zaman kita sekarang ini. Zaman itu tidak ada teknologi sama sekali seperti yang kita kenal saat ini. Ditambah lagi usia beliau alaihi salatu wassalam saat itu lebih dari 80 tahun, maka sakitnya tentu tidak terbayangkan. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana beliau bersunat, wahtatana bil qadum, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau berkhitan dengan mempergunakan kampak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Umat al-Islam, puluhan tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam agar dikaruniakan anak laki-laki yang saleh. Sampai-sampai doa beliau ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas shalihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku daripada anak atau keturunan yang saleh. Dan setelah berlalu puluhan tahun lamanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami pun memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang yang mana putranya tersebut adalah merupakan putra yang sangat sabar dan santun. Maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim pun mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail alaihi salatu wassalam. Akan tetapi umat al-Islam, tidak lama setelah kelahiran putranya tersebut, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan anaknya yang masih bayi tersebut ke padang tandus ribuan kilometer dari Palestina, negeri tempat beliau bermukim. Walhasil, istri yang sangat beliau cintai dan putra satu-satunya yang beliau nantikan kehadirannya puluhan tahun, rela beliau bawa dan beliau tinggalkan di padang pasir yang tandus, tidak berpenghuni, tidak ada makanan dan tidak ada air, demi membuktikan cinta, kesabaran dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan bekal satu khirbah atau satu termos air dan satu keranjang kurma, Nabi Ibrahim pun alaihi salatu wassalam meninggalkan istri dan buah hatinya yang sangat beliau cintai di tengah lembah yang tandus dan tidak berpenghuni tersebut. Setelah Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan keduanya, maka sang istri yang salehah tersebut mengejar sang suami tercinta seraya berkata, "Ya Ibrahim, ila man takhiluna?" Wahai suamiku Ibrahim, kepada siapa engkau hendak titipkan kami di sini? Hajar alaihi salatu wassalam terus mengejar suaminya tercinta yang mulai meninggalkannya dan mengulang-ulangi pertanyaannya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ila man takhiluna?" Kepada siapa hendak Anda titipkan kami di sini? Maka tidak ada jawaban dari suaminya. Maka beliau merasa bahwa mungkin ada yang salah dari redaksi pertanyaannya tersebut. Lalu kemudian Hajar pun merubah pertanyaannya dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, wahai suamiku tercinta Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami di sini? Maka dengan tegas dan singkat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Naam, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku untuk menempatkan kalian di sini." Maka kata Hajar alaihi salatu wassalam, "Kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami di sini, di tempat yang tandus, tidak berpenghuni, tidak ada makanan dan tidak ada air, idzan la yudayyuna." Kalau begitu kami juga sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Umat al-Islam, maka setelah menjauh, Nabi Ibrahim menghadap ke lembah di mana beliau meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian beliau berdoa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan sebagian daripada keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang diharamkan. Rabbana, wahai Rabb kami, liyuqimus shalah, agar supaya mereka mendirikan salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Umat al-Islam, setelah sekian tahun berlalu, Nabi Ismail pun beranjak dewasa dan telah menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, serta sudah memasuki usia di mana Nabi Ismail sudah bisa membantu Nabi Ibrahim untuk bekerja dan berusaha.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sungguh umat al-Islam, ini adalah perintah yang maha berat, perintah yang butuh kepada keimanan dan kesabaran level tertinggi dari seorang hamba di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian spektakuler ini dalam Al-Quran surah Safat ayat 102 sampai dengan 107. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sudah sampai usia di mana beliau sudah bisa diajak untuk berusaha, qala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuk, bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana menurut pendapatmu? Maka Nabi Ismail alaihi salatu wassalam spontan menjawab daripada pernyataan ayahnya tersebut, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anda. Satajiduni insyaallah, maka engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, termasuk daripada orang-orang yang sabar. Falamma aslama, maka tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah membaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya untuk disembelih. Wa nadainahu, dan kami pun memanggil Nabi Ibrahim, an ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kada saddaqta ruya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini lahuwal bala'ul mubin, adalah merupakan ujian yang sangat nyata. Wa qadailahu bidzibhin azim, lalu kami pun, kata Allah Subhanahu wa taala, menggantikannya dengan sembelihan yang agung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah umat al-Islam, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, ketaatan di luar nalar istilah orang sekarang, sehingga Nabi Ibrahim pun banyak menuai pujian dan gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pujian dan gelar kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah beliau digelari sebagai ummah, sebagai imam, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kana ummatan qanitan lillah, adalah ummah yang tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, beliau adalah seorang yang hanif, walam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk daripada orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah umat al-Islam, sehingga kata al-Hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim, dan beliau pun digelari dengan Abul Hunafa, ayahandanya atau bapaknya orang-orang yang bertauhid, bapaknya orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan beliau pun mendapatkan gelar tertinggi yang tidak pernah didapatkan oleh manusia sebelum dan sesudah beliau alaihi salatu wassalam, yaitu gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pujian Nabi Ibrahim sampai pada detik ini. Bahkan ritual-ritual ibadah haji dan umrah yang saat ini sedang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, juga ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, tidak bisa kita pisahkan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 108 sampai dengan 111, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan, kata Allah, pujian untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang belakangan. Salamun ala Ibrahim, keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim
kadzalika najzil muhsinin. Maka demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan akhirnya umat al-Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah salah seorang hamba kami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala memuji dan memberikan rekomendasi kepada beliau alaihi salatu wassalam sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di kalimatin dengan berbagai macam ujian-ujian yang berat. Fatammahunna. Lalu Nabi Ibrahim pun alaihi salatu wassalam melewati ujian tersebut satu demi satu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah imamnya umat manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan engkau sebagai imamnya umat manusia. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita banyak belajar dari beliau. Begitu pula belajar dari keluarga beliau. Hendaknya beliau dan keluarganya kita jadikan sebagai uswah, kita jadikan sebagai qudwa dan suri tauladan yang baik. Mari kita jadikan 10 Zulhijjah ini sebagai momen untuk menerapkan pelajaran yang kita dapatkan dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga kita pun bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang totalitas dalam cinta, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikianlah seharusnya seorang mukmin tidak mengenal sikap dan kata ragu dalam melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin." Sesungguhnya hanyalah ucapan atau sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul memutuskan satu perkara di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka hanya akan berkata sami'na, kami mendengarkan, wa ata'na, dan kami menaati. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan kepada setiap mukmin manapun yang senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka perhatikanlah umat al-Islam bahwa seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dimanapun dan kapanpun, pasti ia akan mendapatkan keberuntungan seperti kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 71, "Wa man yuti'illaha wa rasulah." Barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sesungguhnya dan sangat agung. Dan puncak keberuntungannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tersebut kelak ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, lalu kemudian ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sesungguhnya. Dan terakhir, sebagai bentuk ittiba dan ketaatan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya nasihatkan khusus kepada para kaum wanita yang hadir di tempat ini, sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para kaum wanita di hari khutbah Id. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, "Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum muslimah, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar." Perbanyaklah oleh kalian bersedekah dan beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bahwa kebanyakan atau mayoritas penghuni neraka adalah para wanita. Maka salah seorang wanita di antara mereka bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar?" Mengapa kami, wahai Rasulullah, para wanita yang terbanyak penghuni neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuksirnal la'nat." Karena kalian kaum wanita banyak melaknat, wa takfurnal ashir, dan kalian kaum wanita banyak kufur terhadap suami kalian. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'annakunna tuksirna syaka." Karena sesungguhnya kalian kaum wanita banyak mengeluh, wa takfurnal ashir, dan kalian kaum wanita banyak kufur terhadap suami kalian. Akan tetapi, wahai kaum muslimah, jika kalian menjaga salat wajib kalian, jika kalian menjaga puasa wajib kalian, jika kalian menjaga kemaluan kalian, jika kalian menaati suami kalian, maka kalian akan dipersilahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, seorang wanita menjaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, seorang wanita menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, dan seorang wanita menaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya kelak, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, "wa malaikatahu," dan para malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "sallu alaihi," bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "wa sallimu taslima," dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Idul Mubarak wa kullu amin wa antum bi alfi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Arafah," adapun hari Arafah itu, "wa yaumun nahri," dan hari raya Idul Adha, "wa ayyamut tasyrik,"
Demikian pula dengan hari-hari tasyrik. Iduna ahlal Islam adalah id kita kaum muslimin. Wahia ayyam waqlin wa syurbin. Hari tersebut, yaitu Idul Adha dan hari-hari tasyrik, adalah merupakan hari-hari makan dan minum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.